Bab 3201. Salah pengucapan. Akademi Guanxuan adalah institusi bergengsi di mana Milei Ye dan Tu berjalan-jalan di sebuah lapangan. Tidak jauh dari sana, puluhan ribu siswa berkumpul, duduk dengan tertib, mendengarkan kuliah. Puluhan ribu orang duduk bersila di tanah, rapi dan teratur, tanpa suara gaduh. Suara instruktur utama diperkuat oleh energi misterius, mencakup semua orang di lapangan. Tu, menyaksikan pemandangan itu, berkata pelan, ketika kamu pertama kali memutuskan untuk mendirikan akademi ini, aku pikir kamu hanya bercanda. Milei Ye tertawa, menjawab, aku juga tidak pernah berpikir akademi akan berkembang hingga sejauh ini. Pengaruh akademi sekarang, yang dikenal sebagai alam asli, memang menakutkan, menyebar ke seluruh alam semesta. Bahkan Milei Ye sendiri tidak dapat sepenuhnya menyadari seberapa banyak alam semesta yang dikuasai oleh Akademi Guanxuan. Benar-benar terlalu banyak. Namun, pengaruh yang luas ini telah menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, Ye sekarang telah sementara menghentikan perluasan dan fokus untuk mengelola alam semesta yang sudah mereka kuasai, bersama dengan orang-orang seperti Hanyi Li. Melakukan ekspansi lebih lanjut mungkin bisa membuat Akademi Guanxuan menjadi terlalu padat. Tiba-tiba, Tu berkata, para penjaga di sekitarmu memang hebat, tapi mungkin perlu kekuatan lebih. Butuh bantuan. Mendengar itu, Milei Ye langsung gembira, tentu saja. Dia tahu, Tu merujuk pada pengawal Guanxuan. Pengawal Guanxuan, yang dilatih secara pribadi oleh Kuila, memiliki kekuatan dan karakter yang luar biasa. Namun, bahkan di alam semesta yang luas, masih ada sedikit kekurangan. Menghadapi makhluk sejati seperti klan siluman, kekuatan pengawal Guanxuan mungkin kurang cukup. Melihat sekeliling, Tu melanjutkan, akademi ini bagus, bisa dikembangkan dengan baik. Sambil berkata demikian, tangan kanannya tiba-tiba diletakkan di pundak Milei Ye, diikuti dengan beberapa tepukan ringan. Milei Ye terdiam. Apakah aku saudara laki-laki atau adik laki-laki bagimu? Tiba-tiba Tu berkata, mari bertarung beberapa putaran. Tanpa menunggu jawaban Milei Ye, Tu langsung membawa Milei Ye muncul di dalam suatu wilayah ilusi. Tu menatap Milei Ye, ayo. Meskipun Milei Ye tidak terlalu ingin bertarung, dia tidak menolak tantangan Tu. Ia membuka tangan kanannya, kemudian dengan tiba-tiba meremasnya. Sejenak, ruang waktu di sekitar mereka langsung terlipat. Tu tetap tenang tanpa bicara. Pada saat itu, Milei Ye meluncur maju dan mengayunkan pedangnya. Ses! Cahaya pedang melimpah seperti air terjun. Tu tiba-tiba menarik pedangnya. Boom! Seiring dengan pecahnya cahaya pedang, Milei Ye bersama pedangnya terpental puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, Milei Ye tersenyum getir. Tu berkata, teknik lipatmu bagus, tapi kamu bisa melakukannya lebih baik, seperti melipat ruang waktu super. Sambil berbicara, dia langsung membawa Milei Ye ke dalam ruang waktu super. Milei Ye melihat sekelilingnya dan berkata dengan serius, melipat ruang waktu super tidak mudah dilakukan. Dia sebelumnya juga memikirkan hal ini, tetapi melipat ruang waktu super terlalu sulit, bahkan setelah kekuatan spiritualnya meningkat secara signifikan. Tu melihat sekelilingnya, lalu berkata, keluar. Milei Ye terkejut. Pada saat itu, seorang tua tiba-tiba muncul di depan Milei Ye dan Tu. Milei Ye melihat tua itu, siapa kamu? Tua itu tersenyum ringan, aku adalah penguasa ruang waktu super, menguasai ruang hampa super, sudah pernah bertemu Tuan Muda Ye. Bagi Milei Ye, orang ini tentu saja akrab. Orang ini sering datang. Dan, setiap kali dia datang, selalu membawa adik perempuan yang berbeda.
Entah kenapa orang ini memiliki begitu banyak adik perempuan, dan yang lebih aneh, setiap satu dari mereka sangat handal dalam pertarungan. Penguasa ruang waktu super. Mileye mengedipkan mata, kemudian memandang Tu. Tu dengan tenang berkata, dia seharusnya punya cara untuk membantumu. Mileye memandang penguasa ruang waktu super, kemudian mengangkat sedikit tangannya. Terima kasih atas bantuannya, senior. Penguasa ruang waktu super tetap diam. Aku belum bilang aku akan membantumu. Tu menatap penguasa ruang waktu super, bisakah kamu membantu sedikit? Tidak apa-apa, kan? Penguasa ruang waktu super tersenyum, tentu saja. Tentu saja, dia tidak kesulitan. Tidak hanya orang misterius pengkultivasi pedang ini, tetapi juga Tuan Muda Ye, patut untuk dikenal. Di tingkat mereka, yang penting adalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini sangat penting. Sebagai contoh, jika hari ini dia membantu Mileye, suatu hari nanti jika dia membutuhkan sesuatu, bisakah Mileye menolak dengan leluasa? Penguasa ruang waktu super mendekati Mileye dan tersenyum, Tuan Muda Ye, alasan mengapa kamu tidak bisa melipat ruang waktu super adalah karena kamu belum melangkah keluar dari ruang waktu super. Seperti orang yang berada di dalam kertas, bagaimana mungkin dia melipat kertas itu? Mileye berkata dengan serius, maksudmu, aku harus masuk ke dalam dimensi gelap baru bisa melakukannya? Penguasa ruang waktu super tersenyum, ya. Dunia kegelapan. Dia pernah memasuki tempat itu bersama Lydia, dan dia sangat tahu bahwa saat ini dia tidak bisa masuk ke sana. Penguasa ruang waktu super tersenyum, Tuan Muda Ye, tenanglah, aku kenal penguasa dimensi gelap, dia pasti akan memberiku wewenang untuk ini. Penguasa dimensi gelap. Mileye tersenyum, terima kasih banyak. Penguasa ruang waktu super tertawa, itu hal kecil. Dengan itu, dia langsung membawa Mileye ke dalam dimensi gelap. Saat pertama kali memasuki dimensi gelap, Mileye merasakan kekuatan yang menakutkan. Kepadatan materi ruang waktu di dimensi gelap ini sungguh mengerikan, bahkan dia saat ini sulit menahannya. Tiba-tiba, tangan kanan Tu diletakkan di bahu Mileye, dan seketika materi ruang waktu gelap di sekitarnya lenyap. Barulah Mileye bisa bernapas lega. Penguasa ruang waktu super tiba-tiba berkata, penguasa dimensi gelap, Tuan Muda Ye datang. Kamu tidak keluar. Saat suara itu masih bergema, seorang pria paruh baya muncul di depan mereka. Penguasa dimensi gelap melihat penguasa ruang waktu super, kemudian memandang Mileye, mengangguk sedikit, Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum, senior, aku ingin menggunakan dimensi gelap untuk berlatih. Apakah memungkinkan? Penguasa dimensi gelap mengangguk, memungkinkan. Mileye memandang penguasa ruang waktu super, kemudian penguasa ruang waktu super tersenyum, Tuan Muda Ye, aku akan memberikanmu metode latihan. Metode ini akan membantumu lebih baik menyatu dengan ruang waktu super, dan kemudian kamu dapat melipatnya. Dengan berkata demikian, dia menunjuk ke arah Mileye, dan seberkas cahaya putih masuk ke antara alis Mileye. Boom! Tubuh Mileye gemetar sedikit, dan kemudian suatu metode latihan masuk ke dalam pikirannya. Metode latihan ruang waktu super. Sejenak kemudian, Mileye membuka mata perlahan, seolah-olah teringat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah dua orang tersebut. Apakah kalian dari aliran Taoisme? Penguasa ruang waktu super tersenyum sedikit, ya. Aliran Taoisme. Mileye terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa ruang waktu super dan penguasa dimensi gelap sebenarnya adalah orang dari aliran Taoisme. Tampaknya, aliran Taoisme memiliki banyak master yang tidak terkenal. Mileye tiba-tiba mengeluarkan segel Dao, lalu berkata, apakah kalian mengenal ini?
Melihat segel Dao ini, penguasa ruang waktu super dan penguasa dimensi gelap saling memandang. Kemudian pada saat berikutnya, keduanya memberi sedikit hormat kepada Mileye. Mileye tersenyum. Di luar sana, banyak orang dari aliran Taoisme yang tidak terlalu mengenali segel Dao ini. Penguasa ruang waktu super menggelengkan kepala. Segel Dao ini mewakili Tuan. Sebenarnya, Tuan Muda Ye, dengan segel Dao ini, kamu dapat berkeliaran di mana saja, termasuk ruang waktu super dan dimensi gelap. Oh, Mileye tersenyum, ini juga memiliki fungsi ini. Penguasa ruang waktu super mengangguk, ya. Mileye memandang segel Dao di tangannya, lalu langsung mengaktifkannya. Pada saat berikutnya, sekitar dimensi gelap mulai merambat perlahan. Penguasa ruang waktu super tersenyum dan berkata, stempel Dao ini sangat istimewa, memiliki aura pemiliknya. Bisa dikatakan bahwa segala sesuatu di dalam sekte Taoisme alam fana akan ditekan oleh stempel Dao ini. Mengenai orang di luar yang mungkin tidak mengenali stempel Dao ini, mungkin karena mereka tidak mengenal Tuan. Jika mereka benar-benar mengenal Tuan, mereka tidak akan mengabaikannya. Tidak, seharusnya dikatakan, mereka tidak akan berani mengabaikannya. Mileye bingung, mengapa? Penguasa ruang waktu super tertawa, karena Tuan memberimu stempel Dao ini, pasti ada maksud di baliknya. Dan kehendak Tuan, seringkali mewakili Tao surgawi, yang paling tinggi dan tak terbantahkan. Melawan kehendak Tao surgawi adalah melawan takdir, sesuatu yang hanya sedikit orang yang mampu memikulnya. Tian Dao yang tak terbantahkan. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Tidak bisa dipungkiri, pemilik kebenaran agung memang mewakili tekad Tao surgawi. Semakin kuat seseorang, semakin mengetahui keanehan pemilik stempel Dao ini. Sepertinya teringat sesuatu, Ye Xuan bertanya lagi, jika aku ingin melipat gandakan ruang waktu kegelapan, apakah perlu masuk ke dalam tingkatan ruang waktu yang lebih tinggi? Penguasa ruang waktu kegelapan mengangguk, ya. Mileye bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan ruang waktu yang lebih tinggi? Apakah itu ruang ilusi yang sejati? Penguasa ruang waktu kegelapan menggeleng. Ruang ilusi yang sejati adalah tingkatan tertinggi ruang waktu yang diketahui saat ini. Di atas ruang waktu kegelapan, ada ruang ilusi, yang merupakan suatu ruang waktu yang sangat misterius. Saya bahkan tidak dapat memasuki sana. Mileye langsung menoleh ke arah Tu dan bertanya, mau pergi melihat? Mileye mengangguk, mau. Di sampingnya, penguasa ruang waktu super segera berkata, kami juga ingin pergi melihat. Tu mengangguk sedikit, bisa saja. Mendengar itu, penguasa ruang waktu super dan penguasa dunia kegelapan segera sangat senang. Tu mengangkat kepalanya, melambai dengan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebatang pedang menembus ruang hampa. Swoosh! Ruang waktu kegelapan langsung terkoyak membentuk celah besar, dan sekejap kemudian, dia membawa semua orang menghilang dari tempat itu. Boom! Tiba-tiba, Mileye hanya merasa seperti melihat kilas balik gambar-gambar aneh di depan matanya. Gambar-gambar ini sangat aneh, seperti dunia-dunia yang berbeda, tapi terlalu cepat, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Saat itu, semua gambar tiba-tiba menghilang. Dan ketiganya muncul di dalam suatu ruang waktu yang penuh dengan kabut aneh. Di sekitarnya, ujung-ujung ruang waktu dipenuhi dengan sinar bintang yang aneh. Pada saat ini, wajah penguasa dunia kegelapan dan penguasa ruang waktu super tiba-tiba berubah drastis, karena mereka menyadari bahwa tubuh fisik mereka mulai hilang satu persatu. Keduanya segera menggunakan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan ngeri mereka temukan, sama sekali tidak ada gunanya. Pada saat ini, Tu tiba-tiba melambai dengan lengan bajunya, dan sinar pedang menyapu keluar,
sekejap kemudian, ruang waktu di sekitarnya langsung bergetar, lalu mereda. Melihat ini, penguasa ruang waktu super dan penguasa dunia kegelapan segera menghela nafas lega. Miley melihat sekeliling dengan rasa penasaran, berkata pelan, "Lydia, ini adalah ruang waktu ilusi, bukan?" Tu mengangguk, "Ya, tempat ini setengah nyata, setengah palsu, dan kepadatan materi ruang waktu di sekitarnya tidak hanya sangat tebal, tetapi juga sangat khusus, dapat menghapus segala sesuatu. Hanya beberapa makhluk spiritual khusus yang bisa bertahan hidup di tempat ini." Sambil berbicara, dia menunjuk ke sinar bintang-bintang itu. "Apakah melihat sinar bintang itu?" Miley mengangguk, melihatnya. Tu tenang berkata, "Itu semua berusia beberapa miliar tahun." Miley terpaku. Tu berkata, "Beberapa miliar tahun yang lalu, ruang waktu ini terbentuk, dan segala sesuatu di sekitarnya ditelan olehnya. Sinar bintang ini adalah planet-planet yang pernah ditelan dan bintang-bintang tersebut sebenarnya telah dihapuskan selama beberapa miliar tahun yang lalu." Miley terdiam. Pada saat itu, sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba merayap tanpa diketahui dari mana. Miley seketika mengubah ekspresinya menjadi serius, dia belum pernah merasakan tekanan yang begitu menakutkan sebelumnya. Tu tiba-tiba meraih tangan Miley. "Aku di sini, kenapa kamu takut? Kakak akan melindungimu." "Ah." Miley menatap Tu memalingkan wajahnya. "Salah pengucapan." Miley bersambung.